Ada apa? 11 kui? Gao Yanzi, aku udah bosan main-main. Kita putus aja. 11 kui. 11 kui. Lin 11 kui. Gak nyangka setelah sekian lama, aku masih bisa mimpiin kamu. Halo? Aku mau pulang ke Indonesia. Kak, pesanannya sudah. Hati-hati, masih panas. Makasih. Minta kentang goreng 1. Oh, oke. Tambah ayam filet juga. Oh, baik. Lin 11 kui, dasar anak perempuan. Ayo pulang. Mas Hu masih nunggu buat ketemuan. Paman, Bibi, kalian ngapain? Aku nggak mau pulang. Wah, siang bolong mau nyulik orang? Ini urusan ponakanku, urus aja urusanmu sendiri. Pergi. Kakek, nenek, jangan tangkap mama. Udah ku bilang, aku nggak mau nikah. Aku masih harus jagain Lele. Jangan banyak bacot. Semua gara-gara si bocah ini. Ayo. Lele. Mama. Kaki mama sakit lagi? Mama nggak apa-apa. Diam. Hah, Wah, Mas Hu. ini dia. Iya, Mas Hu. Lihat ponakanku ini. Cantik kan? Mas Hu, dia ini bokonya gede, cocok buat punya anak. Hahaha. Kok ada yang kecil lagi? Mas Hu, ini beli 1 gratis 1. Yang kecil ini kalau dibesarin beberapa tahun lagi, bisa dijual mahal. Nggak rugi. Iya. Hahaha. Udah, fix. 2 hari lagi, aku suruh orang jemput pengantinnya. Datang jemput pengantin baru. Hati-hati di jalan, Mas Hu. Ini melanggar hukum. Aku nggak mau nikah. Mati pun aku nggak mau. Mama. Dasar sampah. Belum nikah udah punya anak haram. Mas Hu ini baru keluar dari penjara. Buru-buru cari istri buat nerusin keturunan. Kamu harusnya bersyukur. Kalau kamu tidak mau menikah, aku akan mengurungmu sampai. Hari kakak Hu menikahimu. Lele, lepaskan aku. Lele. Diam. Kalau masih berteriak, aku patahkan kaki anak haram itu. Wah, minggir sana. Kakak Hu bilang. Dia kasih kita uang mahar 20 juta. Kalau lahir anak laki-laki, tambah 5 juta lagi. Si gadis bandel ini keras kepala. Cari KTP-nya, daftarkan langsung saja. Benar? Baik. Jangan macam-macam. Ayo pergi. Mama, mereka sudah pergi. Aku akan cari polisi untuk menyelamatkanmu. Lele, kamu masih kecil, sendirian keluar terlalu berbahaya. Dengar kata Mama, jangan pergi, Lele. Bagaimana ini? 10 orang terkaya di dunia. Itu ayah. Bapak Gao, bisnis Anda di luar negeri sedang berkembang pesat. Kenapa memilih kembali ke Suhai untuk mengembangkan bisnis domestik lagi? Apakah kepulangan Anda kali ini karena alasan pribadi? Apa rencananya? Maaf, jadwal pribadi tidak bisa diumumkan. Bapak Gao. Bapak Gao. Paman di TV itu sama dengan orang di foto Mama. Sama dengan ayah di mimpi Lele. Diketahui, Bapak Gao kali ini pulang ke tanah air. Langsung akan inspeksi sendiri proyek investasi utama grup. Pengembangan Jalan Sinyuan. Jalan Sinyuan.
Lele tahu di mana, Mama. Lele akan cari ayah untuk menyelamatkanmu. Lele, jangan pergi. Lele. Lele. Ini bukan jalan Sinyuan. Di sana. Baru turun pesan langsung kerja, hidupmu. Terlalu tertekan, ya. Nak, kamu kenapa? Ayah. Aku akhirnya menemukanmu. Ayah. Yanzi, dia memanggilmu ayah. Kapan kamu punya anak? Gunakan otakmu. Wajah anak ini. Kok mirip sekali dengannya? Ke rumah sakit. Kenapa melihat anak ini? Aku jadi ingin mendekatinya tanpa alasan. Mungkinkah? Gao Yanxi, kamu pasti sudah gila. Sampai berhayal. Punya anak dengan Lin 11 kui. Yanzi. Dokter bilang, anaknya baik-baik saja. Bagus kalau baik-baik saja. Kamu tanya alamat rumahnya di mana? Bukannya kamu ayahnya? Kok kamu nggak tahu? Kamu mau mati? Bilang aja langsung. Oh. Tapi serius, mata dan alis anak ini mirip banget sama kamu. Tapi bagian lain, lebih mirip. Diam. Lin 11 kui. Gao Yanzi. Kita putus saja. Kamu bilang apa? Aku bilang. Kita putus. Ayo pergi. Sebelas kui, jangan pergi. Kumohon, jangan pergi. 11 kui. 11 kui. 11 kui. Sejak saat itu, Lin 11 kui seperti menguap di dunia. Menghilang. Apa yang aku pikirkan? Seharusnya tidak mengingat wanita itu. Lin 11 kui. 6 tahun sudah. Kamu pikir aku masih peduli padamu? Bahkan jika bertemu lagi, aku hanya akan bersikap seperti orang asing. Ah, Sudah bangun. Ayah. Ayah. Nak, aku bukan ayahmu. Tapi dia kelihatannya mirip dengan ayah dalam mimpi Lele. Kamu kasih tahu Om, masih ada yang gak enak badan? Rumahmu di mana? Nama ayah ibumu siapa? Aku nggak tahu. Ayah pergi kemana? Kalau ibumu? Om, tolong ikut Lele, selamatkan ibu. Kakek dan nenek mengurung ibu. Tolonglah. Mengurung? Ibumu siapa? Linle, di sini, ya? Ternyata di sini. Kamu anak nakal. Kalian berdua menabrak anak ini. Mau lari begitu saja? Dengar ya, jangan banyak omong. Bayar ganti rugi. Apa hubunganmu dengan dia? Aku ini bibi buyutnya. Dia bilang ibunya ditahan. Apa yang terjadi? Oh, astaga, jangan bahas itu lagi. Ibu itu bukan perempuan baik-baik. Dia tidak tahu menjaga kehormatan dirinya. masuklah. Bu, Cepat makan, setelah selesai keluar dari sini. Bu. Bu, kamu lapar kan? Cepat makan. Lele. Sayangku. Mereka memukulmu? Tidak, Bu. Hari ini aku bertemu ayah. Anak bodoh. Jangan bicara omong kosong.
Ini benar. Itu dia, ayah yang kutemukan hari ini. Dia sama persis dengan pria di foto ibu, tapi ayah sepertinya tidak suka Lele. Dia bilang, dia bukan ayahku. Bagaimana kamu bisa bertemu dia, Gao Yanzi? Seharusnya dia di luar negeri. Gao Yanzi, tunggu aku. Gao Yanzi semasa kuliah. Setelah ayahnya meninggal, dia menderita gangguan bipolar yang parah. Dan gangguan kepribadian paranoid, dia tidak mau berhubungan dengan siapapun. Semua orang yang menyukai Gao Yanzi sudah mundur menyerah. Tapi dia yang paling gigih, akhirnya berhasil dapatkan dia, HMPH. Gao Yanzi, aku... Aku butuh waktu 2 tahun. Menahan ejekan dari teman-teman. Akhirnya bisa masuk ke dalam hati Gao Yanzi. Saat itu, kupikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi ternyata kemudian, bahkan cinta itu pun palsu. Lin 11 Kui itu, dia adalah putri dari musuh pembunuh ayahmu. Kecelakaan mobil ayahmu. Apa kamu benar-benar mau menikahi dia? Apa kamu benar-benar mau menikahi dia pulang? Kecelakaan itu. Yang meninggal adalah ayah Gao Yanzi. Dia tidak pernah memberitahuku soal itu. Tapi kecelakaan itu, sebenarnya penyebabnya tidak seperti itu. Aku harus jelaskan padanya dengan jelas. Kamu benar, Lin 11 Kui datang dari keluarga kecil. Tidak sebanding dengan wanita dari keluarga terpandang, lagi pula. Ayahnya juga membunuh ayahku, aku tidak seharusnya mencintainya. Dia juga bukan pilihan terbaik untuk dinikahi. Ternyata begitu, Gao Yanzi. Kamu sangat membenci aku dan ayahku. Tapi masih mau bersamaku, hanya untuk membalas dendam padaku. Mempermainkanku. Janjimu untuk menikah setelah lulus, itu semua bohong. Memang ada banyak hambatan di antara kita, masalah ayah. Tidak perlu dijelaskan lagi, kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku. Aku dari keluarga biasa, kamu adalah anak orang kaya yang mulia. Mungkin saja kamu mencintaiku. Hanya saja tidak menyangka, saat itu, aku sudah hamil. Anak Gao Yanzi. Lele, maafkan ibu. Membuatmu sejak kecil tidak punya ayah. Dan ikut ibu menderita begitu banyak. Selama bersama ibu, Lele tidak merasa menderita. Ibu baik, jangan menangis lagi. Lele, kamu cari kesempatan. Ambil diam-diam ponsel ibu. Lalu saat makan, berikan diam-diam pada ibu. Jangan sampai ketahuan, dengar tidak? Iya, tahu. Bu. Sudah dikatakan itu salah paham. Kok kamu dengar angin langsung hujannya? Salah paham apa? Aku dengar dari Xiao Luo. Kamu punya anak perempuan, aku senang seharian. Mulut loyo itu, kamu masih tidak tahu. Dia ngomong sembarangan. Kalau begitu aku tidak peduli, kalau tidak punya, ya kamu dengerin aku pergi blind date. Pokoknya ibumu ini, sebelum mati mau main dengan cucu. Asal kamu kasih aku cucu, kamu mau ngapain terserah. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Selalu merasa gelisah, anak bernama Linle itu. Halo Luoyu, urusan anak itu sudah ditangani. Tenang saja, urusanmu adalah urusanku. Aku akan pergi ke rumahnya lihat. Masuk sana. Ibu, Ibu, ponselmu sudah aku ambil. Anak pintar. Sudi sebentar lagi akan geledah tubuhku lagi. Sekarang harus telepon minta tolong. Sayang, berani mencuri ponsel. Mau lapor polisi. Berkali-kali berani melawannya, aku pergi, ada kamu juga. Panggil Kahu. Ada orang. Ada orang? Aku kasih tahu ya. Kalau kalian berani bikin suara sedikit saja, aku bunuh dia. Ayo, Jangan macam-macam. cepetan jalan. Ada orang?
Bos. Perjanjian damai ini, kalau tidak ada masalah. Tolong minta wali hukumnya keluar tanda tangan. Tolong, tolong, ada orang dikurung. Tolong, tolong. Silakan minum. Bos Gao bersedia menanggung semua biaya pengobatan. Dan tambah bayar biaya nutrisi, kalau anaknya nanti ada efek samping apapun. Dia mau tanggung jawab penuh. Tolong, tolong. Ada yang teriak minta tolong. Bukan, bos salah dengar. Di rumah ada TV. Silakan duduk. Kalau memang tidak ada masalah, tolong minta mamanya anak. Keluar tanda tangan. Kebetulan sekali. Mama Lele pulang kampung. Saya paman anak ini. Paman kandung Mama Lele. Saya yang tanda tangan juga sama saja. Tolong. 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 Ada orang dikurung di sini. Oh ya. Suara di ruangan itu ribut sekali. Siapa? Bos, itu anak perempuan saya. Anak saya dari kecil sudah sakit jiwa. Kalau tidak dikurung, dia keluar bikin ribut dan berisik. Kalau mamanya anak tidak bisa, tunggu dia balik baru tanda tangan. Tidak usah repot, bos, kamu. Tunang, kakak anaknya di rumah saya, di buku kakak. Saya tanda tangan nama saya juga sama saja. Kakaknya kasih saya. Saya ambil. Lihat-lihat, oh. Bos. Bos, ini nih, lihat. Orang tua bangka ini. Ternyata saudara Lin 11 Kui. Tolong. Ada orang. Tolong. Apa di dalam itu Lin 11 Kui? Kenapa dia dikurung? Bos, kan saya tidak bohong? Akta kelahiran anaknya ada di Buku kakak saya. Tanda tangan. Baik. Tidak ada masalah. Tolong. Ada orang? Tolong. Ada orang. Bos, uangnya? Nanti saya kirimkan. Terima kasih, bos. Tolong. Ada orang? Ada orang yang dikurung. Tolong. Ada orang. Lele. Maafkan ibu. Ibu tidak berguna. Ibu jangan nangis. Lele jangan takut. Kemari. Kak Hu, ayo pergi.
Kamu mau apa? Cantik, buat KTP nikah harus berdua. Malam ini, kita malam pertama dulu. Jangan mendekat. Yanahi. Kamu pasti tidak menyangka apa yang saya temukan. Apa yang ditemukan? Bukannya semuanya sudah selesai? Lin Le. Ibunya adalah Lin 11 Kui. Terus kenapa kalau dia? Awalnya saya juga pikir, Lin 11 Kui. Dulu menyakitimu begitu dalam, lalu hilang, membuatmu gila mencarinya setengah tahun. Semakin parah semakin bagus. Tapi, Bicaralah langsung. saya temukan, Paman Lin 11 Kui. Akan menikahkannya dengan pria tua yang baru keluar penjara karena KDRT. Saat saya tiba, pasangan suami istri itu terlihat sangat tidak normal. Dicurigai. Ditahan secara ilegal. Tunjukkan jalan. Ada apa? Ada apa? Kak Hu? Aduh, kamu manis sekali. Berani memukul suamimu? Kamu si manis. Berani-beraninya kau tendang aku. Tahan dia. Hari ini kalau aku gagal, 200.000 ini. Kalian tak akan dapat sepeser pun, Hugel. Cewek cuma perlu diajarin pakai tangan, langsung nurut. Buka bajunya. Lepasin aku. Jangan bergerak. Jangan. Lepasin. Lepasin aku. Lepasin. Paman, kalau kamu benar ayah Lele, cepat selamatkan Mama. Lele. Paman, Lele. Mama ada di sana. Cepat selamatkan Mama. Jaga baik-baik Lele. Gao Yanzi. Kok bisa kamu? Lin Sikui. Ternyata benar kamu. Mama. Mama. Lele. Kalau tahu bakal kayak gini, ngapain selingkuhin saudaraku dulu? Hidupmu udah berantakan kayak gini. Kalian mau apa? Ini urusan keluarga kami. Kalian ini masuk paksa ke rumah orang. Betul. Ini semua kan sama-sama suka. Sampai sekarang, lihat Lin Sikui jadi begini. Aku masih aja kasihan, padahal jelas-jelas aku benci dia. Harusnya aku benci dia. Mereka mau jual aku sama Lele ke pria yang baru keluar penjara. Mereka juga mau buka bajuku. Biar pria ini sama aku. Dasar jalang. Aku hajar kau mati. Suamiku. Suami, gak apa-apa? Bawa Lele tunggu di luar. Kalian ya yang mau nodai Lin Sikui? Kalian mau apa? Serang. Kamu mau apa? Oh. Wah, berani sekali. Saya sudah bayar. Bukan, Lin Bin. Dia yang menipu saya. Oke. Bukan. Ibu jangan khawatir. Lele sama sekali tidak takut. Paman, terima kasih sudah menyelamatkan ibu tadi.
barusan. Terima kasih. Lin 11 Kui. Kamu sampai segitu ingin memutuskan hubungan dengan saya? Lin 11 Kui. Bagaimana bisa kamu hidup seperti ini? Sendiri dalam kesusahan. Masih membawa anak perempuan ikut menderita. Maaf, semuanya salah saya. Sama sekali tidak. Ibu adalah ibu terbaik di dunia ini. Paman, kamu salah paham sama ibu. Dia, Lele. Jangan lanjutkan. Bagaimana keadaanmu? Apa hubungannya dengan saya? ibu, kenapa kamu menangis? Sayang, ibu baik-baik saja. Kita pulang. Sudah terlalu malam. Tidak dapat taksi. Ibu, saya sangat lelah. Tahan sebentar lagi. Sial. Lele. Kita istirahat di sini sebentar, ya. Naik mobil. Tidak usah repot. 6 tahun lalu mempermainkan cintaku belum cukup? Sekarang mau berbuat apa lagi? Dia tidak akan tahu. Lele adalah anaknya, kan? Malam dingin? Kamu ingin lele kedinginan? Terima kasih. Demi Lele. Duduk depan, saya bukan sopirmu. Gao Yanzi, jangan seperti ini. Kenapa? Sekarang tidak ada pria. Sabuk pengaman saja tidak bisa pakai. Saya baru naik, belum sempat. Jangan-jangan kamu pikir, dengan keadaanmu sekarang ini, membawa anak, saya mau mengambil keuntungan darimu? Saya tidak. Tahu saja. Menyadari diri sendiri itu bagus. Ya. Aku selalu punya. Yang main-main dengan perasaan itu kan kamu. Sekarang malah pasang ekspresi seperti ini. Lin 11 Kui, kamu gak punya hati. Papa Lele mana? Jangan sampai dia tahu Lele nggak punya papa. Dia lagi kerja. Dinas ke luar negeri, belum pulang. Ini kebiasaan kecil kamu waktu gugup. Lin 11 Kui, kamu bohong. Gao Yanzi, ini bukan rumahku. Turun. Mau apa kamu? Lin 11 Kui. Kamu turun sendiri, ikut aku naik. Jangan paksa aku memaksamu di depan Lele. Aku. Kamu tahu. Aku sakit. Aku bisa melakukannya. Aku bisa dihina. Tapi Lele. Mama, Gak apa-apa Lele. Malam ini. Kita menginap di rumah Om. wah asyik.
Lambat-lambat apa? Kenapa? Gak mau pulang sama aku ya? Nggak. Cedera lama di pergelangan kakiku, mending jangan dia tahu. Ayo, Hum. walaupun nggak tahu dia mau apa. Tapi pasti nggak cuma sekadar kangen-kangenan. Soal ini ada dua cara penyelesaiannya. Kamu milikku, aku gak suka dia deketin kamu. Sedekat itu. Setelah kita pacaran, obsesi Gao Yanzi malah makin parah, makanya setelah putus aku sembunyi ke desa. Lele mau lahir, baru berani balik. Cuma nggak nyangka udah 6 tahun. Dia masih aja. Lin 11 Kui, kalau nggak ketemu kamu dalam beberapa menit. Aku masuk. Malam ini pakai ini dulu ya. Yang lain, aku suruh butler siapin. Sini. Berapa usia anak ini? Jangan biarkan dia tahu usia asli Lele. Dia pasti akan menyadari bahwa Lele adalah anaknya. 4,5 tahun. Kita sudah putus selama 6 tahun, dan anak ini sudah 4,5 tahun. Jadi itu artinya, kamu langsung hamil anak orang lain setelah kita putus? Lin 11 Kui. Kamu benar-benar pandai memanfaatkan waktu kita putus, kan? Gao Yanzi. Kita sudah putus 6 tahun. Apa hakmu? Menghakimi hidupku? Hak? Kamu mau bicara soal hak denganku? Apa ini semua karena laki-laki brengsek itu? Katakan padaku. Siapa dia? Apa bedanya siapa dia? Itu semua sudah masa lalu. Kalau waktu itu bukan karena. Bukan karena apa? Apa itu? Itu alasan kamu buat putus sama aku, kan? Lin 11 Kui. Aku sangat benci kamu. Gao Yanzi, kita tidak bisa seperti ini. Kita sudah putus selama 6 tahun. Tidak bisa. Kalau begitu coba saja. Gao Yanzi. Ada apa? Dulu kamu tidak sengeri ini kan? Aku. SHH. Lele masih tidur di kamar, loh. Jangan sampai bangunkan dia. Gao Yanzi, hubungan kita harus sampai ke titik ini kah? Bu, Lele, ibu di sini. Meskipun Gao Yanzi yang menyelamatkan aku, tapi aku dan dia pasti bukan dari dunia yang sama. Nanti setelah Lele bangun, kita harus cepat pulang. Lin 11 Kui. Jangan coba-coba pergi meninggalkanku diam-diam lagi. Ada apa? Dulu waktu pacaran kamu saja tidak bisa masak mie. Sekarang jadi ibu rumah tangga yang baik begini, kamu belajar untuk laki-laki brengsek yang mana? Gao Yanzi, biarkan aku dan Lele pergi. Apakah kamu suka melakukan hal seperti ini? Tentu suka. Aku memang suka menyiksamu. Suka banget lihat kamu menderita. Ada apa?
Kamu nangis? Ingat dulu waktu itu. Setiap kali di kasur kamu selalu. Diam kau. Mama. Paman, kalian lagi ngapain? Mama, kalian lagi nari? Lele, kamu sudah bangun. Mama lagi bikin puding telur buat kamu. Ayo Lele. Kita ke restoran. Mama, kita hari ini nggak jualan pakai gerobak? Lele, suka di sini nggak? Kalau suka, nanti tinggal di sini aja. Paman kasih uang jajan. Beliin banyak makanan enak, oke? Paman, kasurnya gede banget dan empuk ya. Lain kali kamu main ke rumahku, kasurku juga empuk. Oke, lain kali paman main kalau ada waktu. Ham. Aku udah selesai makan, mau lanjut lihat buku gambar. Gaoyanzi, kamu. Kenapa? Masih mau ngumpet? Aku udah nahan 2 kali. Kalau beneran mau pergi, boleh. Bantuin aku. Nanti aku biarin kamu pergi. Gaoyanzi, kamu gila ya? Aku udah punya anak, kamu nggak boleh gini. Bukannya malah lebih bagus? Ayo kita lihat, siapa yang lebih jago, aku atau ayah si anak. Gaoyanzi, kamu gila ya? Orang kaya-kaya kalian, suka banget ngerjain orang ya? Bukannya kamu udah tahu, Lin 11 kui. Aku mau hancurin kamu. Soalnya aku benci kamu. Gaoyanzi, kamu. Gaoyanzi, 6 tahun lalu kamu emang gak nganggap aku. Dari awal pacaran aja udah salah. Sekarang, aku sendirian ngurus anak. Aku cuma mau kamu jauhin aku. Jangan ganggu hidupku lagi. Kita udah harus move on dari dulu. Lin 11 kui. Padahal kamu yang narik aku keluar dari jurang. Sekarang mau dorong aku balik lagi. Gaoyanzi, tungguin aku. Gaoyanzi, nanti kamu mau makan apa? Aku mau. Makan Malaysian Guo di kantin 4. Enak banget. 11 kui. 11 kui. 6 tahun. Selama 6 tahun penuh. Aku bertanya pada diriku sendiri berulang kali. Apa salahku sebenarnya? Aku sudah berkompromi untukmu, bahkan kematian ayahku. Dasar kamu, berani perlakukan aku seperti ini? Bos, akhirnya kamu kembali. Terakhir kali kamu dibawa orang. Kamu tidak apa-apa kan?
Tidak apa-apa, cuma ada masalah di keluarga. Oh, kalau gitu aku pesan 1 porsi ayam goreng potong ya. Oke, siap. Bos, jajanan di tempatmu ini sungguh luar biasa enak. Tolong terus buka usaha ini ya. Terima kasih atas suka kamu. Silakan mampir lagi kalau suka. Lin 11 Kui, ternyata kamu pada siapa saja. Bisa menunjukkan senyum seperti itu. Wah wah, Kamu ini melakukan survei langsung pengembangan kawasan bisnis. Khususnya survei ke Lin 11 Ku ya? Gao Yanxi, apakah kamu sadar bahwa kamu sekarang sangat mirip dengan penguntit. Aku menyuruh orang untuk memeriksa. Tidak ada sama sekali yang pernah bertemu ayah Lin Le. Lalu bagaimana? Jadi, Lin Le kemungkinan besar adalah putriku. bagaimana mungkin? Kalau dia benar putrimu. Lalu mengapa Lin 11 Ku lari? Jangan kamu lupa. Bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Kamu cari selama setengah tahun tidak ketemu. Gangguan bipolar kambuh, kunci diri sendiri di kamar, dan bunuh diri. Kalau aku tidak pecah jendela, dan bawa kamu ke rumah sakit cuci lambung. Kamu sudah mati dari dulu. Halo Gao Yanxi. Kamu ingin sekali jadi ayah dengan gampang ya? 11 Kui. Aku akan menunggumu kembali. Menunggumu kembali menemui aku. Terima kasih. Bos, saya pesan kentang goreng 1 porsi. Yanzi, Kamu setiap hari lompat-lompat seperti kelinci. Nanti jatuh bagaimana? aku tidak akan jatuh kok. Aku kan juara lari gawang 100 meter di olahraga sekolah. Juara pertama. Lagi pula, bahkan kalau aku jatuh, kan ada kamu yang tangkap aku. Oke, ayo kita pergi. Hang, Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Lin 11 Kui tinggalkan aku. Kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan baik kan? Kamu butuh aku. Dia adalah bos Gao dari Yisheng Group. Dia adalah bos masa depan setelah kawasan Simon Street selesai dikembangkan. Ancaman, intimidasi, dan penyitaan paksa harta. Aku akan cari atasan kalian sampai tuntas. Sekarang pergi. Gao Yanzi. Terima kasih. Mama, Gao Yanzi, lihatlah aku setelah meninggalkanmu. Hidupku jadi sengsara begini. Kamu pasti puas, ya? Jadi, sekarang kamu puas? Aku mohon padamu. Jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku jalani hidupku sendiri. Aku tak mau jadi mainanmu lagi. Hidupmu sendiri? Kamu bilang suka padaku. Ngejar-ngejar aku 2 tahun sendiri, lalu bilang bosan. Langsung pergi tanpa menoleh. Hubungan kita. Bukan kamu yang tentukan. Gao Yanzi, kamu ngapain? Lepasin aku. Paman Gao. Kamu mau bawa Mama pergi? Lele. Lele. Ayo kita pergi. Lele pasti anakku. Lin 11 Kui. Aku sangat membencimu. Mana mungkin aku mudah melepasmu? Mama, kita nggak jualan pakai mobil lagi? Enggak. Mama bawa kamu cari kerjaan baru. Sebelas Kui, masakanmu enak banget. Besok langsung kerja ya. Terima kasih, bos. Lele juga lucu banget. Gimana kalau dia ikut ke toko? Jadi maskot kecil buatku? Maskot? Yanzi, coba lihat siapa yang datang. Yanzi, lama tidak berjumpa. Suci. Ayo. Yanzi, Suci ini baru pulang dari luar negeri. Kalian juga alumni. Ajak dia jalan-jalan dong. Aku nggak ada waktu.
Anak orang lain bilang gak kenal. Suci juga gak mau. Kamu ini bertahun-tahun. Kok belum jadi biksu aja sih? Kamu juga udah gede. Aku pengen punya cucu, salah apa? Kalau kamu masih gak mau dekat-dekat cewek, aku bawa kamu ke poliklinik pria, cek kesehatan. Bu, jangan ngomong sembarangan. Yanzi, selama ini kau masih sendiri. Apa mungkin? Belum bisa move on darinya? Dia, Nona Lin itu. Iya, Bu. Aku dan 11 Kui kan teman baik. Tak disangka dia malah Tapi baru-baru ini dengar dari teman, katanya anaknya udah gede. Yanzi, kalau dia udah gak punya hati, buat apa kau setia nungguin dia? Udah, jangan dibahas lagi. Aku aja kamu jalan-jalan aja. Perubahannya besar banget, hampir gak kelihatan. Adik, ikat rambutmu lucu banget. Kakak juga cantik. Makasih. Aku duluan ya, bye. Paman. Lele baik banget ya. Nemenin mama kerja? Lin 11 Kui. Mereka 11 Kui, tak disangka bisa ketemu di sini. Waktu kuliah dulu, kan kita teman terdekat. Kamu punya anak aja gak bilang-bilang. Itu kan udah lama. Ini jusnya. Ini. Jus yang aku pesanin buat kamu. Lele gak boleh minum jus kebanyakan. Dengar-dengar tahun-tahun ini kamu cukup susah ya? Sendirian ngurus anak pasti capek banget. Wanita yang udah punya anak, pasti ada bekasnya yang gak bisa hilang. Oh iya, ayahnya anak siapa? Kita kenal gak? Udah, Suci. Lele kan manis banget, aku malah pengen. Dia anakku. Oh, ternyata kamu suka anak perempuannya. Sebenarnya aku juga suka anak cewek. Kalian udah jadian ya? Anak perempuan emang bagus. Anak perempuan adalah kebanggaanku. Aku sama Suci udah jadian. Lin 11 Kui. Kamu pikir gitu? Kamu mau aku sama orang lain? Bos Gao. Kamu sama siapa? Gak ada hubungannya sama aku. Mama, Paman, kalian lagi bertengkar ya? Aku masih ada kerjaan. Aku duluan ya. Enam tahun. Yansi ternyata masih peduli sama Lin 11 Kui. Wanita yang udah punya anak pantas aja? Cari tahu semua tentang Lin 11 Kui selama 6 tahun ini. Aku tidak percaya tidak bisa membuatmu benar-benar putus asa. Ini uang muka 10 juta rupiah, dengar-dengar sebelumnya kalian juga ingin 11 Kui menikah, kenapa tidak jadi? Anak itu keras kepala sekali. Dia sama sekali tidak mendengar kata orang tua, dia juga kenal. Dua bos besar, Nona Su, bos besar itu. Sangat hebat, kami tidak berani lagi bertindak sembarangan. Kalian adalah keluarga Lin 11 Kui. Tidak melakukan apa-apa, hanya bertemu. Lalu kenapa? Aduh, aku hanya ingin 11 Kui pergi dari Suhai. Kalau ini berhasil, utang judimu yang 100 juta itu, aku juga bisa bantu. Kamu kenapa? Terlihat punya banyak beban pikiran. Tolong lakukan sesuatu untukku. Apa itu? Ini. Rambut Linle.
Kamu masih belum menyerah? Yanzi, akhir-akhir ini kamu agak cemas ya? Aku tidak peduli. Aku percaya pada perasaanku. Sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Perasaan terikat, rasa sakit hati dan kedekatan tanpa alasan itu. Tidak bisa dibohongi. Lin pasti anak perempuanku. Aku ingin tes DNA. Cari lembaga paling terpercaya, dengan kecepatan tercepat. Untuk hal ini, aku hanya percaya padamu. Baik. Terserah kamu. Aku akan segera mengaturnya. Kenapa baru pulang? Bagaimana kalian bisa masuk? 11 Kui, kamu ini. Tinggal di sini masih harus menyewa rumah, sendirian membesarkan anak. Sangat susah, kan? Kalian bisa bicara langsung. Tidak perlu berbelit-belit. Tidak ada hal besar, hanya merasa kota Suhai ini tidak cocok untukmu, kamu bawa anakmu pulang ke kampung halaman. Atau pergi ke kota lain, kami tidak akan ikut campur lagi. Menyuruhku pergi? Atas dasar apa? Urusanku, sejak kapan? Harus kalian yang tentukan? Atas dasar apa? Karena kami adalah orang tua, menyuruhmu menikah dengan baik tidak mau. Langsung saja dekat dengan orang kaya, menghadapi keluarga sendiri. Sekarang sudah berani ya? Kalian masih berani ngomong setelah ibu gue pergi. Rumah. Kalian bagi-bagi, harta warisan juga bilang. Milik keluarga Lin harus dibagi bersama. Sekarang malah mau jual gue sama Lele. Kalian tuh orang tua apaan sih? Kamu ngomong apa? Ada satu hal yang kamu lupa kali ya, bapakmu dulu kan mati konyol. Menurut aturan kampung, abu jenazah nggak boleh langsung dimakamkan di kuburan leluhur. Abu jenazah bapakmu masih disimpan di rumah duka kampung. Itu gue yang baik hati tanda tangan buat ngurusnya. Prosedur penyimpanannya. Maksud kamu apa? Kalau kamu anak berbakti, pulang aja ke kampung dengan baik-baik. Ambil abu jenazah bapakmu, kubur bareng sama ibumu. Biar mereka tenang di alam baka. Kalau enggak, gue bakal sebarkan abu jenazah bapakmu di tempat yang bagus feng shui-nya. Kamu. Kalian masih manusia nggak sih? Bapak gue. Bukannya kakak kandung kamu sendiri ya? Dulu bapak gue kerja angkutan jarak jauh, susah payah cari uang. Kapan nggak nolongin keluarga kamu? Dulu waktu orang tua gue masih ada, kalian kan nggak kayak gini. Kenapa? Kenapa bisa jadi kayak gini sekarang? Aduh, udah, jangan sebut-sebut lagi hal lama itu. Sekarang kita bicara soal sekarang, kamu segera pergi dari Suhai. Kita nggak usah ketemu lagi, semua urusan selesai. Mama, Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa. Harus pergi ya? Selain urusan rumah yang berantakan ini. Dia masih ada goyang ini. Bom waktu, dia pasti nggak bakal lepaskan gue. Mungkin, pergi dari Suhai tempat yang ribut ini. Bisa bikin Goyanzi tenang juga. Nanti, kita ibu anak bisa lanjut hidup tenang. Oke. Gue pergi dari Suhai. Laporan tes DNA butuh beberapa hari baru keluar. Lain kali jangan suruh gue bantu lagi kerjain hal kotor ini. Mata Lele mirip dia, mulut mirip gue. Masa ia bukan anak gue? Gue cuma ambil kembali hal yang memang milik gue aja. Lin 11 Kui. Gue mau rebut kembali anak gue. Nanti waktu itu, kamu akan selamanya ngejar-ngejar di samping gue. Kayak dulu lagi. Yanzi ya, Suci udah cerita sama gue. Kalian berdua sudah akur, kenapa tidak segera dipastikan saja? Menurutku, pesta pertunangannya bisa diadakan di... Pesta pertunangan? Siapa bilang mau menikah dengannya? Bukannya kalian berdua sudah akur? Ini juga tidak boleh? Lalu, gadis mana yang kamu suka? Bu. Aku tahu ibu khawatir, tapi tidak perlu sembarangan. Menjodohkanku dengan wanita. Sejujurnya, aku punya seorang anak perempuan. Kamu? Bukannya itu cuma rumor? Sebelumnya aku bohong. Anak perempuannya lucu, hampir 5 tahun. Nanti, aku akan menikah dengan ibunya. Hah? Ibu tunggu saja cucu perempuannya. Tunggu, Yanzi, cerita lagi sama ibu. Ini kapan kejadiannya? Anak perempuan? Yanzi punya anak perempuan?
Kapan? Jangan-jangan. Sebelum Lin 11 Kui menghilang dulu, dia bilang haidnya telah 3 bulan. Anak itu, jangan-jangan memang anak Yanzi? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Lin 11 Kui sebentar lagi akan meninggalkan Suhai. Saat ini, Yanzi sama sekali tidak boleh punya pikiran apapun terhadapnya lagi. Halo, obat yang kamu sebutkan waktu itu, berikan padaku. Semakin cepat semakin baik. Panas sekali. Yanzi. Yanzi, kamu tahu tidak? Sejak hari pertama kita bertemu, aku sudah suka padamu. Tapi kenapa kamu selalu tidak melihat keberadaanku? Kukira kita punya banyak waktu. Aku akan membuatmu pelan-pelan menyukaiku. Tapi tak disangka, saat kuliah, kamu sudah bersama Lin 11 Kui, si anjing penjilat tak tahu malu itu. Tapi tidak apa-apa. Asalkan mulai sekarang, kamu hanya milikku sendiri. Suci, kamu yang memberiku obat? Minum air dulu. Terima kasih. Beberapa hari ini kamu menjilat ibuku. Ternyata untuk ini? Tidak, bukan begitu. Kamu beberapa hari ini berusaha baik-baik pada ibuku hanya untuk ini? Tidak, bukan begitu, Yanzi. Yanzi, dengarkan aku. Selama bertahun-tahun, kau keluar negeri. Aku ikut keluar negeri. Aku menjagamu dari tempat yang tak kau lihat. Kupikir, asal aku terus memberi diam-diam, suatu hari kau akan menoleh, melihatku. Padahal, aku yang lebih dulu mencintaimu daripada Lin 11 Kui, Yanzi. Diam. Pergi kau. Yanzi, aku tak peduli masa lalumu. Aku juga tak peduli kau punya anak. Aku juga bisa jadi istri yang baik. Yanzi, aku hanya mohon, beri aku satu kesempatan. Sekali saja. Dulu, sambil berteman dengan Lin 11 Kui, kau kumpulkan info ayahnya, lalu lapor ke keluargaku. Sekarang pakai cara kotor begini lagi. Kau benar-benar membuatku jijik. Mengingat keluarga Su dan Gao berteman lama. Masalah kali ini, bisa kumaafkan. Tapi aku akan minta keluarga Su mengirimmu ke luar negeri. Tidak, jangan Yanzi. Jangan kembali selamanya. Gao Yanzi, kau pikir kau masih bisa bersama Lin 11 Kui? Lin 11 Kui sebentar lagi akan meninggalkan Suhai. Seperti 6 tahun lalu, dia akan hilang selamanya dari hidupmu. Kau takkan pernah bisa bersama Lin 11 Kui. Apa katamu? Yanzi, Yanzi. Gao Yanzi, kau akan menyesal. 11 Kui. Katanya, makan dessert bikin mood jadi bagus. Ayo, Lele. Makasih Om. Gak apa-apa. Hom, dengar-dengar. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Kenapa nggak bilang-bilang ke aku? Lalu, apa rencanamu? Barang-barang? Sudah aku siapin. Nunggu pemilik kos ambil kunci. Lalu aku bawa Lele pulang kampung. Ambil abu ayahku. Besok, tokoku tutup, istirahat. Aku antar kalian saja. Terima kasih. Maaf merepotkan kakak. Ah, nggak apa-apa kok. Aku sih, Cuma lihat kamu sendirian bawa anak, perjalanan jauh begini. murni aku nggak tega aja. Oh iya. Aku baca berita nih. Gao Yanzi udah balik ya? 11 Kui. Kamu udah lupa? Dulu, ibunya gimana menghina kamu? Coba ingat-ingat.
Bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang kamu alami karena dia? Kamu udah lupa semuanya? Lihat kakimu ini. Tahun itu, Lele sakit parah butuh uang segera. Kamu kerja 3 pekerjaan sekaligus. Jatuh waktu lagi ngantar makanan. Nggak berani istirahat juga. Akhirnya jadi penyakit menetap. Kakak, itu semua sudah lewat. Selama aku nggak lari lompat, nggak pakai sepatu hak tinggi, nggak pengaruh ke hidup sehari-hari kok. Kakak, aku nggak pernah menyesali pilihanku. Nggak pernah sama sekali. Melahirkan Lele. Orang tuaku meninggal sejak dulu. Di saat-saat tersulitku, Lele yang membuatku bertahan hidup. Aku cuma mau melupakan masa lalu. Melupakan dia. Hidup dengan baik. Aku tahu. Dari kecil kamu memang punya pendirian. Tapi, kalau nanti ada masalah apapun, jangan disembunyikan lagi, oke? Kamu, Gao Yanzi, lelaki hidung belang ini, berani juga masih sama dia. Gao Yanzi, kamu kok bisa datang? Lin 11 Kui. Kamu sama lelaki hidung belang ini awet juga ya? Apa kamu mau pergi bersamanya? Paman Gao, Gao Yanzi, kamu kenapa? Wajahmu kok merah banget? Jawab aku. Apa kamu mau pergi bersamanya? Gao Yanzi, kamu masih berani datang? Ya, betul. Aku benar-benar akan membawa 11 Kui pergi jauh-jauh. Lele adalah putriku. Masalah keluarga bertiga kami, belum giliranmu orang luar. Untuk ikut campur. Ayo Lele, datang ke papa sini. Wah, sangat baik. Wah, kenapa Paman suruh aku panggil dia Papa ya? Paman, Lin 11 Kui. Apa yang dia katakan itu benar. Melahirkan Linle adalah keputusanku sendiri. Hanya untuk hal ini aku minta maaf, Gao Yanzi. Tapi aku harap, kamu jangan terlalu memaksa lagi. Biarkan salah paham begini terus. Lele, panggil papa. Papa, Wah, betapa baiknya kamu. apakah Paman mau jadi papa saya? Meskipun Paman juga baik, tapi saya juga sangat ingin Paman Gao jadi papa saya. Lele bukan putriku. Bukan milikku bagaimana juga? Meskipun bukan milikku, harus jadi milikku. Aku tidak peduli. Aku akan bawa Lele pergi. Kamu juga tidak bisa lari. Gao Yanzi, kamu apa-apaan ini? Penampilanmu tidak wajar. Gao Yanzi, lepaskan tanganmu. Yanzi, hasil tes DNA sudah keluar. Ayah Lele. Tidak giliran Jalang yang merebut pacar orang untuk jadi ayah. Aku sudah ambil rambut Linle buat tes DNA. Lele memang putriku. Dia sudah tahu. Akhirnya dia tahu juga. Gao Yanzi, meskipun Lele adalah putrimu, apa yang bisa kamu lakukan? 11 Kui. Saat kamu mengalami persalinan sulit dan nyawa tergantung, di mana kamu? Saat dia memeluk Lele yang demam lari ke rumah sakit. Di mana kamu lagi? Aku tanya kamu. Persalinan sulit? Kamu mengalami persalinan sulit? Selama bertahun-tahun ini, apalagi hal yang tidak aku ketahui? Ayo tarik napas dalam-dalam. Waktu itu, demi bisa melahirkan Lele, dia berhenti sekolah dan cari kerja, karena terlalu lelah jadi melahirkan prematur. Cepat mengeluarkan tenaga. Kalau tidak keluar lagi, anaknya akan kehabisan oksigen. Cepat, sebentar lagi keluar.
Ada bahaya. Ibu mengalami pendarahan hebat. Sini, minum. Halo, biaya operasi keponakanmu butuh 50.000 yuan. Tolong bayar segera, 50.000. Nggak ada uang. Barang bekas hamil duluan ini, mati aja. Jangan telepon aku lagi. Awalnya mau besarin dia. Cari keluarga baik-baik, dapat mas kawin. Malah gini. Sialan banget. Lucu juga ya, uang peninggalan orang tuanya. Buat beli toko aja udah habis. Kan udah bilang, rumah sakit ini cuma tipu-tipu. Dulu, waktu aku lahirin sendiri di rumah, kan baik-baik aja. Lin Bin sama istrinya itu pegang uang orang tua 11 kui. Tapi nyawanya aja nggak mau selamatin. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau aku telat lagi. Kamu. Makasih ya, Kak. Uangnya, nanti aku usahain balikin pas keluar RS. Uang. Lupakan aja. Aku cuma takut. Nanti kalau kamu punya anak, gimana hidupnya? Gimana kalau kamu kasih anaknya ke keluarga Gao? Nggak boleh. Anak ini aku lahirin dengan taruhan nyawa. Aku nggak izin siapapun pisahin kita. Oke. Tenang dulu, aku nurutin kamu. Gao Yanxi, denger ya. Kalau bukan aku nemuin tepat waktu, dia udah mati di ranjang. Sekarang baru muncul ngaku anak. Menurutmu pantas enggak? Kenapa selama ini hidup susah banget? Tapi nggak pernah cari aku? Kan kamu yang nempel, bikin aku jatuh cinta. Tapi malah putus dadakan sama cowok lain. Setelah kamu pergi, aku cari kamu kemana-mana. Kamu kayak hilang dari dunia. Kenapa? Kenapa ngumpet dariku? Kenapa nggak mau aku lagi, tapi lahirin anakku? Gao Yanzi. Jangan bicara lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Paman Gao, jangan bertengkar dengan ibu lagi ya. Aku akan menenangkanmu untuk ibu, boleh? Aku akan bawa Lele pergi. Kamu juga sama, aku bawa kamu pergi. Sepupu. Aku akan ikut dia pergi. Kamu tidak boleh pergi dariku, tidak ada cara. Gao Yanzi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Tenang saja. Lele ada di sini. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan lari. Di mana Lele? Sudah aku kirim ke rumah tua keluarga. Ibuku akan menjaganya, 2 hari lagi aku akan suruh orang menjemputnya kembali. Tidak bisa hari ini. Masih sakit di sini, kan? Biasanya tidak sakit.
Tidak boleh. Dulu kamu mengejarku dengan segala cara. Bahkan jika aku menolakmu 100 kali. Kamu selalu datang dengan senyum ke arahku. Mengapa? Sekarang kamu bahkan tidak mau melihatku langsung. Jangan bilang kamu. Kamu tidak cintaku lagi, kan? Aku tidak mau dengar. Lin 11 Kui, ingat baik-baik. Aku memang ingin menyiksamu. Karena aku benci kamu. Mengapa? Apakah selama bertahun-tahun ini, tidak ada wanita yang lebih baik dari aku? Lebih cocok jadi menantu keluarga Gao daripada aku? Sudah aku katakan. Aku memang ingin menyiksamu. Sudah aku suruh orang mengirim paman dan bibimu pergi. Nanti kamu tidak perlu lagi berpikir untuk meninggalkan Suhai. Aku akan menjemput Lele kembali. Kamu tunggu di rumah dengan baik. Jangan berpikir untuk pergi dariku. Apa yang kamu anggap aku sekarang ini? Kekasih? Atau hewan peliharaan? Nona muda, lihat, penampilan seperti ini sangat lucu kan? Nona muda, semua disiapkan oleh bos Gao untukmu. Pilih yang cocok buat dipakai sama rokmu. Lele. Ini gelang mahar nenek, simpan buat nanti dipakai. Makasih, Nek. Cucu nenek yang baik. Nek, sup ayamnya udah aku siapin, bawa pulang ya. Minum pelan-pelan. Lele. Aku ayah, panggil ayah. Ayah. Mamanya mana? Mama. Mama dulu sering pengen pergi. Ayah tahan dia di rumah. Kamu ikut ayah pulang. Biar tiap hari bisa ketemu mama. Sup ayam ini, bawa pulang buat Lele. Oke, makasih, Bu. Yanzi, keluarga Sudateng minta maaf. Bilang Suci emang salah. Tapi dia tulus cinta sama kamu. Gimana kalau? Bu kalau lanjut ngomong, aku pergi loh. Ya udah, ibu udahan. 6 tahun ini ibu lihat kondisimu, beberapa hari lagi. Adain pesta ulang tahun buat Lele, buktiin statusnya. Nanti sekalian umumkan. Pernikahan kamu sama 11 Kui. Oke. Ayo pergi, Lele. Nikah, seharusnya 6 tahun lalu. Langsung nikah habis lulus. Lin 11 Kui. Ayah, lihat, itu paman. Lele, kamu panggil dia apa? Paman. Iya, paman lu itu kakaknya mama. Kata mama, kakaknya mama namanya paman. Ayo sana. 11 Kui. Dia siapa? Gao Yanzi. Kita putus aja. Bukan pacar, ini kakak, Lin 11 Kui. Kamu bohong sama aku. Gao Yanzi. Lu Yuanhui itu kakakmu. Jadi waktu itu. Sebenarnya kenapa kamu ninggalin aku? Udah pada tahu ya? Lihat aku, Lin 11 Kui. Jawab aku, kenapa kau lakukan begini? Dengan cara yang membuatku sangat membencimu? Memutuskan begitu bersih denganku. Mendorongku pergi begitu mudah. Bahkan kalau mati. Aku harus mati dengan mengerti. 6 tahun ini, pertanyaan ini terus menyiksaku. Kenapa kau memilih meninggalkanku? Apa salahku? Kau dorong aku pergi begitu mudah. Kau pikir hanya kau yang menderita? Ingat dulu,
bagaimana aku mengejarmu? Selama 2 tahun penuh. Mereka bilang, aku seperti plester anjing, nempel terus padamu. Bilang aku tak tahu malu, anjing peliharaanmu. Tapi aku bilang pada diri sendiri, tak apa. Karena aku suka padamu, dan aku percaya. Suatu hari kau juga akan suka padaku. Tapi, hari itu di ruang baca, aku dengar percakapanmu dengan ibumu. Ibuku dan Kau bilang, aku bukan pilihanmu untuk menikah. Jadi, menikah setelah lulus itu bohong. Di matamu, aku hanya bahan tertawaan. kau dengar? Dia bukan pilihan terbaik untuk menikah. Tapi ibu, aku sangat mencintainya. Kematian ayah membuatku sangat menderita. Tapi tanpa dia, aku akan lebih menderita. Cocok atau tidak sesuai standar? Harusnya ku tetapkan Lin 11 Kui. Dialah standarku. Setelah lulus, aku akan menikahinya. Kalau kami tak bisa bersama, lebih baik aku mati. Semua salah paham, jadi semuanya salah paham. Lalu bagaimana? Gao Yanzi, di antara kita. Terlalu banyak jarak. Berani kau bilang, kau tak pernah membenciku? Karena kau tahu, kau sadar. Karena pelanggaran ayahmu. Aku kehilangan ayah yang paling kucintai. Aku tak boleh punya satu keluhan pun? Lihat. Terlalu banyak yang memisahkan kita. Gao Yanzi. Kalau kita bersama, cuma saling menyiksa. Menyiksa. Baiklah. Mari kita saling menyiksa sampai mati. Ingat, aku takkan biarkan kau pergi. Benci sekalipun, atau siksaan, aku takkan mudah melepasmu. Aku mau kau selamanya di sisiku. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun Lele. Aku akan umumkan pernikahan kita. Gao Yanzi. Aku tahu kau tak mau menikah denganku, tapi kau tak punya pilihan. Cantik sekali. Lele kita. Putri kecil tercantik. Yanzi, ingat, bawa Lele ganti nama belakang jadi milikmu. Nanti Lele namanya Gaole. Bagus kan, ya Lele? Nggak mau, aku mau namanya Linle, sama dengan mama. Lele sayang, ikut nama belakang ayah ya. Biarkan saja, cuma nama belakang. Yanzi, ini kan anakmu. Anakku, pakai nama belakang apapun tetap anakku, asal dia senang. Oh iya, Bu. 11 Kui mana? Oh dia ganti gaun, aku suruh Suci temani. Suci, buat apa kau panggil dia? Bukannya aku suruh keluarga Su antar dia pergi? Dia akan pergi. Soal Suci, kan dia juga teman Lin 11 Kui. Dia bisa bantu, sekalian nostalgia. Kalau keluarga Su tak bisa, aku sendiri yang antar dia pergi. Suka? Ini kan gaun yang dikirim Yanzi. Suci. Tante suruh aku bantu dandan. Pesta malam ini, kan mau umumkan identitas Linle keluar. Kau sebagai ibunya, tentu harus tampil mempesona. Aku tak bisa pakai ini. Gaun ini harus dipasang dengan sepatu ini. Cuma jalan beberapa langit, tahan demi Lele. Kalau sudah pakai sepatu hak tinggi ini, harus berdiri tegak, jangan bergerak. Jangan sampai pincang, bikin Lele jadi bahan ejekan. Aku lupa ucapkan selamat. Akhirnya jadi Nyonya Gao seperti yang diinginkan. Kau terlihat. Sama sekali nggak kayak lagi ngucapin selamat ke aku. Gimana sih? Waktu kuliah, selain aku, nggak ada yang mau jadi teman kamu. Suci. Kamu kuliah, bukan beneran mau berteman sama aku. Kamu pancing aku cerita, tapi diam-diam malah selidikin ayahku, terus lapor ke keluarga Gao.
Suci. Kamu pasti benci banget sama aku ya? Betul. Aku emang benci kamu. Lin 11 Kui. Kamu kira dia sayang banget sama kamu? Semua yang dia lakuin sekarang. Cuma karena kamu udah kasih dia anak, kayak dulu. Dia cuma terbiasa sama kamu yang ngejarin dia, makanya sama kamu. Sekarang buat dia, kamu cuma tanggung jawab aja. Jadi, jangan sok banget. Kamu ini istri Gao. Cuma pelengkap yang dihargain karena punya anak. Jangan lupa, ayahmu itu penyebab ayahnya mati. Seumur hidup, dia nggak akan maafin kamu. Aku sok apaan? Ada satu hal yang kamu salah. Aku nggak pernah kepikiran buat balikan sama Gao Yanzi. Malah kamu. Aku dengar, dari SMP udah suka sama dia. Jadi istri Gao ini. Kenapa kamu nggak yang jadi? Nggak mau? Lin 11 Kui. Aku tunggu aja hari kamu diusir. Masa iya aku bisa sama dia? 6 tahun lalu. Aku aja udah nggak selevel. 6 tahun kemudian, apalagi nggak mungkin. Aku mau dia pelihara kayak piaraan. Tapi Lele. Aku nggak boleh biarin Lele diejek orang. Kalian mau ngapain? Lepasin! Lepasin aku! Aku mau ketemu Gao Yanzi. Dia berani-beraninya gituin aku. Ngasih nyawa terus-terusan. Malah berani datang tantang Lin 11 Kui. Gao Yanzi nggak bunuh kamu aja udah bagus. Bawa pergi. Lepasin aku! Gao Yanzi berani-beraninya gituin aku. Putri Duyung itu lihat ke bawah, lihat ekor ikannya. Udah berubah jadi kaki. Tapi cepet banget, dia sadar. Setiap langkahnya sakit kayak jalan di ujung pisau. Bahkan sampai berdarah-darah di kedua kakinya. Mama, kalau kakimu ada bekas luka lama, apakah itu juga karena Putri Duyung? Setiap langkah terasa seperti menginjak pisau yang tajam. Tapi aku punya putri kecilku, kan? Gimana? Cantik nggak gaun yang papa beliin hari ini? Suka? Suka banget. Ini ibunya si anak. Pasti tipe yang mau masuk keluarga kaya lewat anaknya, ya? Kenapa sih? Kakimu kan ada bekas luka lama. Masih aja pakai sepatu hak tinggi. Aku nggak apa-apa. Ada apa ini? Aku nggak tahu. Yanzi, ini lagi ngapain? Kamu mau ngapain? Jangan maksain pakai sepatu hak tinggi. Nggak perlu menyiksa diri sendiri. Cuma buat nyenengin standar orang lain. Enam tahun lalu aku udah bilang, kamulah standarnya sendiri. Oh, dia berlutut buat pakein sepatu ke wanita ini? Apa ini cinta sejati? Keluarga kayak ternyata beneran ada yang romantis ya? Wanita ini siapa sih asalnya? Terima kasih. Pergelangan kakinya udah mendingan? Mau istirahat di ruang tunggu? Nggak usah. Aku udah jauh lebih baik. Kamu ketemu Suci, ya? Dia ngomong apa ke kamu? Kamu 2 hari ini gak mau lihat aku. Dia cemburu sama kamu. Anggap aja dia kayak anjing menggonggong. Aku udah suruh orang antar dia balik ke keluarga Su. Aku tahu. Tapi apa yang dia bilang nggak salah, Gao Yanzi. Bisa nggak kamu lepaskan dendam soal kematian ayahmu? Apakah dia benar-benar cinta aku tulus? Kalau dulu orang lain yang ngejar-ngejar dia mati-matian. Apa hasilnya bakal sama? Aku nggak boleh kayak dulu lagi, jatuh ke lubang yang sama, punya harapan. Terima kasih semuanya, udah datang ke pesta ulang tahun. Putri kecil keluarga kami, Lele, lewat kesempatan ini, kami mau umumin kabar baik, yaitu pertunangan Yanzi dan 11 Kui. Tunggu dulu.
Mama lihat, dekorasi di sini cantik banget. Sayang, selamat ulang tahun. Kamu mau ngapain? Maaf. Nyonya Gao, terima kasih atas kebaikan ibu. Tapi pertunangan. Sudahlah. Apa yang dia katakan? Dia tidak mau bertunangan. Apakah saya salah dengar? 11 Kui. Apakah kamu masih menyimpan dendam tentang hal yang lama? Tapi sudah 6 tahun berlalu, meskipun saat itu kamu belum bisa menerimanya. Sekarang kamu pasti sudah bisa menerimanya kan? Saya sekarang mendukung kalian berdua. Bibio. Jangan bicara lagi, saya tidak mau bersamanya. Lin 11 Kui, ulangi apa yang kamu katakan tadi. Maaf. Gao Yanzi, saya tidak bisa menikah denganmu. Bukan, Lin 11 Kui, kamu. Akhiri saja hubungan kita seperti ini. Gao Yanzi, biarkan saya pergi. Mulai sekarang, kita berjalan-jalan masing-masing. Seolah-olah dari awal saya tidak pernah salah mencintaimu. Tidak salah mengejarmu. Kamu mau kemana? Gao Yanzi, biarkan saya pergi. Izinkan saya membawa Lele pergi bersamaku. Jangan harap. Sejak awal aku sudah bilang padamu. Kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Gao Yanzi, kamu... Lele. Kamu benar-benar ingin sekali meninggalkanku? Gao Yanzi, selain memaksaku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Masih bisa mengingatkanmu betapa mesranya kita dulu. Gao Yanzi, kamu sungguh menyedihkan. Dengan cara seperti ini menahan saya di sisimu, apakah menurutmu? Kita masih seperti dulu, tidak ada apapun yang terjadi? Sudah saya katakan. Saya benci kamu. Meskipun harus saling menyiksa, saya juga tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi saya juga benci kamu. Gao Yanzi, saya benci kamu. Cinta saya untukmu sudah selama 6 tahun ini. Habis terkikis habis. Keberanian yang membuat saya bisa mendekatimu selalu berasal dari keyakinan saya bahwa kamu pasti mencintaiku. Tapi keberanian ini, bahkan saya sendiri mulai meragukannya. Kamu tidak mencintaiku. Itu benar. Hanya saya yang menipu diri sendiri. Jika di antara kita hanya tersisa saling menyiksa. Mari kita mati bersama saja. Gao Yanzi, kamu... Jangan takut. Aku akan segera menemanimu. Mama, Papa, jangan bertengkar. Lele, Lele. Mama Papa baik-baik saja. Papa, jangan marahi Mama. Papa tidak? Papa mana mungkin? Mama, Papa. Kenapa kalian tidak jujur? Anak yang bohong. Hidungnya akan memanjang. Papa dan Mama sedang berbohong. Lele bisa lihat. Ternyata kami selama ini selalu berbohong. Papa janji, nggak akan bohong lagi. Beberapa hari lagi hari peringatan kakek, Papa ajak kamu dan Mama pergi menjenguknya, ya? Baik. Bawa Lele makan dulu. Ayo pergi. Waktu kecil. Ingat, apapun yang kuinginkan. Seberapa aneh pun, ayah selalu mendukungku. SMA memberontak, mau belajar fotografi. Gak mau pulang lanjutin usaha keluarga. Dia malah gak marah. Tapi kasih aku satu studio. Jadi waktu itu, aku merasa ayah adalah semua sandaranku. Makanya nanti, setelah ayah meninggal, aku merasa seluruh dunianya runtuh. Aku jadi bukan diriku sendiri, dingin, ekstrim. Merasa semuanya nggak ada artinya. Sampai kamu muncul. Jadi nanti, meski tahu kematiannya terkait ayahmu, dalam pergolakan yang menyakitkan, aku tetap memilihmu. Karena aku pernah coba.
Tanpamu aku lebih menderita. Penderitaan ini sulit kutanggung. Tapi kita bersama. Hanya saling mengikis, membuka luka masing-masing. Gao Yanzi. Apa di hatimu? Nggak ada satupun duri? Tanpa 11 kui, tanpa kamu. Duri itulah yang menusukku siang malam. Tapi aku punya. Karena hari ini juga hari peringatan ayahku. Dulu, aku juga punya ayah yang sangat menyayangiku. Hari itu di jalan tol, dia tiba-tiba terkena serangan jantung. Dengan sisa tenaga, dia menginjak rem. Kalau semua ini benar-benar kesalahan seseorang, mungkin hatiku akan merasa lebih lega. Tapi, kalau cinta saja sudah membuatku ragu, apalagi yang menopangku untuk bersamamu? Gao Yanzi, biarkan aku dan Lele pergi. Lin 11 kui. Apa kamu harus meninggalkanku? Aku baru saja menemukanmu kembali. Tapi tetap tidak bisa menahanmu. Kecelakaan ayahmu itu karena sopir truk besar tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Setelah truk berhenti, mobil di belakangnya menabrak, menyebabkan kecelakaan lain. Kamu kena shock, jatuh sakit. Aku juga tidak tegas memberitahumu lebih banyak. Bu, katakan padaku sendiri. Lin 11 kui adalah pembunuh ayahku. Meski aku tahu itu bukan salahnya, tapi aku kehilangan suami, ayah anakku. Bagaimana hatiku bisa tenang? Selama ini melihatmu menderita. Aku sudah melepaskannya. Yanzi, maafkan aku. Ibu yang membuat kalian tidak bisa bersama. Bukan salahmu, Bu. Ini semua salahku. Bro, maaf ya. Aku tidak tahu kamu dan Lin 11 kui. Punya cerita sebanyak ini. Dulu kupikir dia main-main dengan perasaanmu, bikin kamu bunuh diri. Jadi, aku banyak ngomong buruk tentang dia. Aku minta maaf. Ngomong-ngomong, Yanzi, Lin 11 kui di mana? Aku mau minta maaf langsung. Dia sudah pergi. Bawa Lele pergi. Pergi? Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Dia menangis. Sangat sedih. Sangat terluka. Aku biarkan dia pergi. Yanzi. Yanzi? Yanzi. Tante, Yanzi tidak boleh seperti ini. Aku akan cari Lin 11 kui. Ayo sayang, jalan-jalan dulu. Aduh. Ayo kita bicara. Bicara nanti setelah jalan ya? Oke, aku jalan dulu. Ayo sayang. Waduh. Katakan. Kamu mau bicara apa? Aku cuma ingin tahu, bagaimana hidupnya selama ini. Menurutmu? Dulu. Ibunya sakit parah, beberapa hari kemudian meninggal. Saat dia ke rumah sakit urus pemakaman, dia pingsan. Aku yang antar dia periksa. Baru tahu dia hamil. Sudah kukatakan padanya. Aku bilang jangan pertahankan anak ini. Tapi akhirnya dia memilih untuk melahirkannya. Demi melahirkan anakmu. Dia kabur ke desa, sembunyi darimu, sampai ijazah kuliah. Tidak dia dapatkan. Sifatnya keras kepala. Uang yang kuberi selama ini. Dia buatkan surat utang lengkap dengan bunganya, lunas tepat waktu.
Dia sendirian bawa anak, cari kerja kemana-mana. Hidup berpindah-pindah. Dihina di mana-mana. Menurutmu, bagaimana hidupnya? Luka di kakinya bagaimana? Kenapa? Sudah kutanya, dia tidak mau cerita. Sobat, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, cuma benci dia buta-buta. Kalau mau tahu, akan kuceritakan semua. Suatu musim dingin. Dia jatuh saat mengantar pesanan. Kebetulan Lele sakit, butuh uang segera. Dokter bilang kakinya kalau di rumah sakit. Dioperasi dan istirahat sebulan bisa sembuh. Tapi dia tidak berani. Cuma semprot obat, tahan sakit. Lalu terus cari uang. Akhirnya jadi penyakit lama. Sekarang cuma lari lompat sedikit. Pergelangan kaki. Langsung nyut-nyutan. Apalagi yang ditunggu? Kenapa? Tidak mau ikut aku pulang? Aku bahkan bilang begitu padanya. Sialan. Ga Oyanshi. Sepupuku selalu bilang, Semua penderitaan ini adalah pilihannya sendiri. tapi menurutku, Penderitaannya semua gara-gara kamu. Kamu, saat dia kehilangan ayah, lalu kehilangan ibu. Memberikan pukulan mematikan padanya. Bahkan jika dia tidak membencimu, seumur hidup ini, dia tidak ingin melihatmu lagi. Oke, sampai sini saja. Sebelas kui. Kamu pergi. Membawa Lele, meninggalkanku. Semua salahku. Sekarang kalian berdua sudah meninggalkanku. Kalau begitu, aku sendiri juga tidak mau hidup lagi. Yanshi. Gao Yanshi, dasar kamu gila. Bro, aku tahu kamu mau mati, tapi jangan dulu, dengerin aku. Aku nemu Lin 11 kui, dia kena masalah. Lin 11 kui kena masalah. Dia kenapa? Dia di mana? Cepat masuk. Yanzi, 11 kui. selamatkan Lele. Lele kenapa? Lele dia. Dia diculik sama Lin Bin dan Sudi. Mereka tahu Lele adalah anakmu. Bilang minta kamu kasih mereka uang. Bilang kalau nggak kasih uang, mereka bakal bawa Lele mati bersama. Aku udah kasih semua uangku ke mereka. Tapi mereka tetap bilang kurang. Mereka di mana? Tinggalin alamat transaksi. Ayo.
jangan sentuh dia. Lin Bin, kalau kamu berani sentuh sehelai rambut Lele, gue bikin kalian berdua mati nggak utuh. Hahaha, utang judi gue nggak bisa bayar, nyawa busuk ini udah mau habis. Gue takut sama lu, mau mati gue puas. 10 juta. Kasih kita 10 juta. 1 sen pun nggak boleh kurang. Sama kamu, Gao Yanxi. Kamu usir gue keluar dari Suhai, bikin lengan gue cacat. Gue mau kamu berlutut dan potong satu lenganmu sendiri, kalau enggak. Baik. Syaratnya bisa dibicarakan. Lepaskan anaknya dulu. Yanzhi. Yanzhi. Aku ganti dengan satu tanganku. Jangan. Uang. Uang yang kalian mau ada di sini. Betul. Semua uangnya untuk kalian. Hei, Aku gak bisa hidup, kalian juga jangan berharap bisa enak. Bangsat, berani-beraninya lukai saudaraku. Jika benar ada dewa, kumohon jaga dia tetap selamat. Asalkan dia bisa hidup dengan baik, apapun akan kulakukan. Kembali ke sisinya, atau melepaskan semua dendam. Aku cuma mau dia hidup. Akhirnya kau sadar, sudah terbaring seharian. Kamu siapa? Bukan. Dokter bilang kepalanya gak kenapa-kenapa, kok malah hilang ingatan. Rasanya enak gak? Dibuang dan ditolak begini. Sekarang tahu rasanya sakit. Lele baik, biarkan ayah ibu bicara dulu. Kita keluar dulu. Lin 11 Kui, aku juga sudah pernah mati sekali. Kali ini kembali dari gerbang kematian, cuma satu yang kupikirkan. Di hidup ini. Hidup selanjutnya. Hidup selanjutnya lagi. Aku akan terus nempel sama kamu. Baik. Lin 11 Kui. Kali ini, giliranku yang mengejar kamu. Bagaimana kakimu belakangan ini? Sepertinya agak beda ya. Pasti beda, itu tim terbaik dari Jerman. Luka lama kamu itu, bisa sembuh dalam sekejap. Oh, Sol dulu, maaf ya mulutku yang jelek ini. Banyak bikin repot kalian berdua. Biaya pengobatan kali ini, tanggunganku. Asalkan kamu dan Yanzhi baik-baik saja. Ah, itu kan sudah lewat. Kamu juga banyak bantu kami. Terima kasih. Bos Luo dermawan banget ya Bos Luo. Ada uang sedikit. Selama ini, kita banyak berubah. Kita sudah belajar jujur, belajar. Bagaimana cara memberikan rasa aman kepada orang lain. Jalan pelan-pelan, Dudu. Kemari, Dudu. Dudu kemari. Lele punya seekor anak anjing, dia tertawa bahagia sepanjang hari. Sangat senang sekali rasanya. Bu, ayo main bersama kami. Ayo pergi. Bu, Dudu lari, cepat kejar. Dudu.
Rasanya bisa berlari sangat menyenangkan. Kecil yang nakal. Apa ini? Dari mana kamu ambil? Lin 11 Kui, selama 6 tahun ini. Kita terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Untuk waktu yang akan datang, setiap detik, setiap menit. Aku tidak mau lagi melewatkanmu. Lin 11 Kui, maukah kamu menikah denganku? Ayah, kamu harus berjuang ya. Baru aku bisa menyerahkan ibu untukmu. Ayah semangat. Lin 11 Kui. Aku cinta kamu. Aku juga.